Manga Kingdom Chapter 731, diawali dengan sebuah poster 3 komandan pasukan unit Hisin, yaitu Denyu, Ryusen, dan Chutetsu. Ketiga komandan tempur unit Hisin tersebut terkenal dengan daya hancurnya yang super mengerikan, dan kekuatannya tersebut ditunjang dengan tubuh raksasa yang dimiliki ketiganya. Bab pertama dari Kingdom 731 dimulai oleh para komandan unit Hisin beserta pasukan yang dikomandoinya, sedang harap-harap cemas memperhatikan dinding pertahanan kota Gian dari luar. Mereka menunggu jenderal mereka yaitu Sin dan trio komandan monsternya membuka gerbang kota sambil bersiap dengan formasi menyerang. Dan yang paling uring-uringan di antara mereka adalah Denai. Ia cemas lantaran tak kunjung mendapatkan kabar baik dari lini depan. Begitupun dengan Letna Sosui, ia gelisah gerbang kota Gian tak kunjung terbuka sedangkan matahari akan segera terbit. Perlu diketahui sebelumnya unit Hisin berhasil keluar dari kepungan strategi Rimboku, dan mereka sembunyi di hutan belantara tempat pertempuran berlangsung. Yang saat itu mereka sedang diburu para prajurit Sho. Dan tanpa diduga, ternyata Kanki sebelumnya sudah menyiapkan strategi antisipasi. Ia menempatkan salah satu pasukannya di hutan tempat Sin dan kawan-kawan bersembunyi, dan mereka menemui unit Hisin dan unit Gakuka untuk menyampaikan rencana Jenderal Kanki, yaitu mengambil alih salah satu kota negara Sogian. Dan terjadilah penyerangan yang dilakukan saat ini. Kembali ke para komandan unit Hisin yang sedang panik, mendengar kegelisahan kedua rekannya, Ensan melihat sebuah sinyal asap yang terus-menerus dilakukan prajurit Sho, dan Ensan mendengar dari bawahannya kalau sinyal tersebut akan segera sampai kepada Rimboku, yang langsung mendapat respon dari Denai, kalau sampai itu terjadi pasukan Rimboku yang sedang memburu unit Hisin dan Gakuka bakal segera mengepung mereka di Gian. Tamatlah kita, katanya. Di saat yang sama Naki, komandan lain dari unit Hisin datang dan mendengar ocehan rekannya dan menenangkan mereka. Naki mengatakan kalau ia sudah menugaskan bawahannya untuk menyingkirkan utusan Sho dan ia memastikan untuk malam ini mereka aman. Tapi ia juga mengatakan kalau penyerangan ini tidak beres sampai matahari terbit. Ia yakin para utusan Sho bakal lebih banyak lagi yang berkeliaran dan melihat sinyal bantuan tersebut. Ensan yang mendengar prediksi Naki itu langsung bereaksi. Ia tahu kalau penyerangan ini harus diselesaikan malam ini juga, dan setelah kota jatuh ke tangan unit Hisin, mereka harus bersiap untuk menghadapi pasukan Sho yang bakal mengepung mereka nanti, dan menjadikan kota Gian sebagai pertahanan kokoh mereka. Tapi kalau sampai gagal, ya seperti yang dikatakan Denai tadi, semuanya bakal tamat. Bahkan Denai malah pesimis lantaran belum ada tanda-tanda unit mereka merangsek maju ke dalam. Denai juga memperhatikan gerbang kota Gian yang masih tertutup rapat. Berbeda dengan para komandan tadi yang begitu terlihat gelisah, salah satu komandan unit Hisin lainnya yaitu Garo begitu optimis kepada kaptennya Sin, dan ketiga rekan monsternya, untuk bisa membuka gerbang kota dari dalam. Dan harapan Garo tersebut terkabulkan. Sin dan tiga komandan terkuatnya, berhasil mengobrak-abrik pertahanan prajurit Sho yang berlokasi di atas dinding pertahanan kota. Di sisi kanan duet Sin dan Denyu berhasil menerbangkan beberapa prajurit Sho hanya dengan satu kali tebasan golok mereka, begitupun di sisi kiri yang dihuni Chutetsu dan Ryusen. Melihat keberingasan keempat orang tersebut membuat nyali prajurit Sho ciut. Pemimpin mereka yang melihat anak buahnya sudah kena mental, sibuk menyemangati dengan mengatakan kalau musuh cuma berempat katanya, dan itu sukses membuat mental Sho kembali bangkit. Mereka bersiap melakukan strategi lainnya untuk menghadapi Sin dan ketiga komandannya, yaitu mereka membuat sebuah barisan formasi bertahan sekaligus menyerang, yang dipersenjatai perisai dan tombak. Yang mengakibatkan Denyu dan Chutetsu terluka. Sin yang melihat dua komandannya terluka khawatir, tapi ia sendiri tak bisa apa-apa. Ia sendiri sedang berhadapan dengan Sho yang menghadangnya. Kondisi mengerikan tersebut bukan hanya dialami Denyu dan Chutetsu. Ryusen pun mengalami hal yang sama dan yang membedakannya Ryusen menerima luka tersebut bukannya tumbang, ia malah semakin mengerikan. Semua prajurit Sho tak bisa menghentikan Denyu, dan Bihei menjadi saksi betapa mengerikan seorang Ryusen. Tapi saat Ryusen mendekati tangga, dari belakang ia ditendang oleh musuh, yang berakhir ia jatuh ke tangga dalam kota dan tak sadarkan diri.
dan lagi-lagi Shin hanya berteriak khawatir tanpa bisa apa-apa. Bihei yang melihat Ryusen jatuh hanya bisa menangis. Ryusen yang masih tak sadarkan diri hampir saja dihabisi prajurit Zo. Untungnya Chutetsu melompat dan menghajarnya. Akibat dari keberanian Chutetsu tersebut membuat prajurit Zo murka. Ia menyerukan untuk menghabisi Chutetsu yang berada di wilayah musuh sendirian. Yang tak lama prajurit Zo lain terfokus kepada Chutetsu yang membuatnya kewalahan. Di saat yang sama, Shin yang berhasil menyingkirkan musuhnya terlihat marah melihat Chutetsu salah satu komandannya di pojokan. Yang akhirnya Shin terjun dari atas dinding dan menghajar Zo sendirian. Sedangkan Denyu, ia juga marah melihat Ryusen rekannya yang tak sadarkan diri. Setelahnya ia melihat Chutetsu dan Shin yang sedang bertarung di tangga dalam kota sambil memperlihatkan ekspresi marah. Melihat Shin dan Chutetsu yang berhasil menggerus musuhnya tak membuat prajurit Zo panik, ia malah memerintahkan prajurit lainnya untuk fokus menghadang unit Hisin lainnya yang berada di atas dinding pertahanan Gian, supaya tidak mengikuti Shin dan Chutetsu yang hanya berdua di sana, dan mereka yakin bahwa Shin dan Chutetsu bakal dihajar oleh ratusan Zo yang sudah menunggu. Tapi pada kenyataannya, unit Hisin berhasil masuk dan sekarang berada di wilayah yang sama dengan jenderal mereka. Kegaduhan yang dilakukan Shin dan 3 komandan terkuatnya ternyata terdengar sampai luar tembok pertahanan Gian. Ten yang mendengar kegaduhan tersebut meyakini kalau Shin sudah berada di dalam tembok dinding pertahanan kota Gian. Dan berkat kegaduhan tersebut juga membuat semua komandan unit Hisin yang tadi bersiap di luar tembok dinding pertahanan kota Gian bersemangat. Mereka dipimpin langsung oleh Letnan Sosui, sambil berorasi kalau mereka tak boleh mengecewakan pasukan yang habis-habisan berjuang untuk membuka gerbang kota. Dan memerintahkan pasukannya bersiap menyerang saat gerbang kota tersebut berhasil dibuka. Kembali ke atas dinding pertahanan kota Gian, Komandan Zo ketar-ketir melihat banyaknya pasukan unit Hisin berada di wilayahnya, dan memerintahkan celah yang dibuat Shin dan 3 komandannya, ditutup dengan tameng dan itu berhasil. Pasukan yang dipimpin Biheilah, salah satu pasukan yang berhasil dihentikannya. Bukan itu saja, akibat perubahan strategi dari Zo tersebut membuat Rei dan pasukannya kesulitan untuk merangsek. Dan untuk Shin dan Denyu, berhasil mendarat di dalam kota Gian, keduanya kembali bertarung dengan Zo, dan keduanya benar-benar dikepung. Dalam situasi tersebut, Shin memerintahkan Denyu untuk menuju ke ruangan kendali gerbang yang sudah mereka lihat, dan di saat yang sama, Sugen pasukan darat yang dipimpin Sugen sendiri datang. Sugen meminta Denyu untuk istirahat dan yang menggantikan perintah Shin tersebut adalah Sugen dan pasukannya. Tapi saat Sugen, Shin dan Denyu akan melakukan penyerangan, mereka sudah ditunggu oleh pasukan pemanah Zo. Untungnya Shin dan Sugen beserta prajuritnya refleks menghadang, tapi Denyu tak sempat mengelak, yang berakibat Denyu terluka. Shin marah. Ia membawa tameng untuk melindungi dirinya sendiri, dan maju sendirian sambil memerintahkan pasukannya untuk fokus pada tujuan mereka, yaitu membuka gerbang kota, dan Shin berniat membereskan pasukan pemanah Zo tersebut sendirian. Sugen mengerti, dan memerintahkan pasukannya untuk menuju ke arah pengendali gerbang, tapi ternyata, lagi pasukan Sugen sudah ditunggu pasukan Zo yang sudah melakukan formasi bertahan. Melihat itu anak buah Sugen yang bernama Kanto, sedikit ciut melihat formasi Zo yang begitu terlihat kokoh. Di saat kepanikan tersebut, Denyu ke depan dan memerintahkan pasukan Sugen untuk melakukan tugasnya membuka gerbang, dan ia berniat melumat pasukan Zo yang menghadang sendirian, seperti yang dilakukan Shin barusan. Dan hanya dengan satu tebasan goloknya, Denyu berhasil meluluh lantakkan pasukan Zo yang sudah membentuk formasi bertahan, dan kejadian tersebut membuat Kanto dan kaptennya Sugen terkejut melihat kekuatan Denyu tersebut. Shin yang juga menghadang pasukan Zo, melihat aksi salah satu komandannya itu, prajurit Zo yang dihadang Shin, memerintahkan kepada pasukan Zo lainnya, untuk menghabisi Denyu dan Sugen beserta pasukannya, yang semakin mendekati tujuan mereka. Dan lagi, Kanto melihat pasukan musuh kembali datang dari arah lainnya. Melihat Zo terus-menerus bermunculan, Denyu memerintahkan Sugen dan pasukannya, untuk cepat-cepat masuk ke ruangan kendali dan membuka gerbangnya, dan kembali, Denyu berniat menghadang pasukan Zo seorang diri. Kanto dan satu temannya berniat menemani Denyu,
Tapi Denyu menolak, dengan alasan, kalau di dalam ruangan kendali pasti masih banyak musuh. Sambil membelakangi kawan-kawannya, Denyu memerintahkan mereka untuk melakukan misi tanpa ragu-ragu, sambil mengatakan pengorbanan yang sudah mereka lakukan. Sugen mengerti, dan ia berjanji akan segera kembali, dan bakal melakukan misinya dengan cepat, dan ia mempercayakan Denyu sebagai pelindung mereka. Yang direspon Denyu tersenyum sambil memanggil Sugen beserta jabatan kehormatannya. Kegaduhan dari dalam kota kembali terdengar oleh pasukan berkuda unit Hisin, yang sudah siap menyerbu masuk dari luar tembok pertahanan kota Gian. Mereka meyakini bahwa sebentar lagi gerbang akan segera terbuka, dan salah satu letnan unit Hisin, yang berada dalam barisan tersebut memerintahkan untuk bersiap dalam formasi menyerang. Sugen dan pasukannya masuk ke ruangan kendali yang langsung disambut So, tak jauh dari lokasi Sugen, tepatnya tempat di mana Denyu mempertahankan pintu masuk ruangan kendali. Terjadi bentrokan brutal antara Denyu yang sendirian versus pasukan So. Denyu mati-matian menghadang So yang mencoba masuk ke ruangan kendali. Dan Denyu benar-benar terluka. Melihat Denyu yang masih kuat berdiri kokoh yang terus-menerus melawan, membuat So heran. Di lain sisi, Sin pun disibukkan menghadapi Zo dari arah lain. Dari dalam ruangan kendali, Sugen dan pasukannya berhasil sampai ke ruangan pengendali gerbang, tapi yang jadi masalahnya, ruangan tersebut terkunci dari dalam. Tak habis akal, Sugen memerintahkan dua anak buahnya untuk mendobrak pintu tersebut. Dan itu berhasil, dan di dalam ruangan itu juga Sugen dan kawan-kawan langsung disambut oleh beberapa prajurit Zo, yang mungkin mudah diatasi oleh Sugen. Dan di tempat Denyu, ia tersenyum mendengar suara gerbang terbuka, yang menjadi tanda keberhasilan Sugen dan pasukannya. Tepat saat gerbang benar-benar terbuka, pasukan berkuda yang dipimpin Letnan Sosui, menyerbu ke dalam kota. Dan di saat yang sama, Denyu tersenyum dan melepaskan goloknya.